Halo guys, kembali lagi di Rivia Channel dengan aku Ocil dan gue Dinda. Oke, di sini kita mau cerita-cerita lagi tentunya tentang hal-hal mistis ya Din. Iya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. itu. Lanjut Din. Oke, langsung aja nih dah. Gue punya cerita dan kisah nyata. Kisah nyata berarti ya. Ya, dari apa ya namanya ya, kalau misalkan kayak mama gue tuh punya adik-adik. Oh ya. Apa gue Berarti sebutin? tante lu ya? Iya kayak gitulah. Nah dia tuh dulu pas masih tahun seribuan. Tahun seribuan? 1900-an maksudnya. Oh, iya. 1900-an dia tuh kerja di Jakarta. Abis itu tuh dia tuh kayak tapi masih di desa kampung gitu kan. Kalau dulu kan. Terus dia tuh ngekos, dia tuh kerja di pabrik situ, gitu. ya. Yang ngekos di desa itulah. Iya. Yang gue nggak bisa sebutin desanya apa. Nah terus tuh desa itu tuh kayak apa ya, percaya hal-hal kayak gitu. Tapi itu Percaya bukan percaya sih, peka. kayak Iya kayak oh ini kalau ini ada ini, kalau ini ada Iya. ini gitu lah. Namanya juga orang dulu kan. Habis itu ada suatu malam ada yang habis meninggal. Kerandanya tuh diituin samping kayak WC umum gitu. Tahu kan kamu dulu WC Tahu, umum, tahu. tapi bukan masalah ya. Kayak WC umum, kamar mandi umum, kayak gitu. Nah, keranda di situ. ada keranda. Ditaruh di situ bekas yang kemarin tadi meninggal itu kan. Terus habis itu, nah orang-orang di situ tuh nggak punya kamar mandi gitu. Kayak rumah ya udah rumah tapi Gak ada kamar mandi. iya, jadi orang kalau mau mandi, mau buang air kecil Iya. yang besar itu jalan dulu kan, kayak ke situ dulu. Nah, itu tuh posisinya emang itu di situ ada keranda itu yang Iya. baru meninggal kan. Akhirnya ada tetangganya tante aku ini, Iya. dia mandi jam 11 malam. Terus dia tuh dengernya tuh kayak tau gak kamu kayak keranda tuh digoyang-goyangnya, tapi tuh dia nggak mikir itu keranda. Dia tapi nggak mikir kalau itu keranda. Kayak deket. Terus habis itu dia diemin aja tuh. Dia kan namanya kan abis mandi nih. Terus dengar sesuatu, kamu kalau dengar sesuatu tuh kayak diem dulu kan, negesin kan, ya kan? Kayak negesin gitu suaranya ini dari siapa, dari apa gitu. Tapi dia nggak peduliin gitu. Nah ternyata itu kerandanya goyang-goyang. Nah tapi dia nggak peduliin itu, tapi dia peka. Nah karena kan di kampung situ kan emang udah apa ya? Kamu tahu film Lampor gak? Tahu yang keranda terbang? Iya. Tahu. Nah itu peka hal kayak gitu Iya. di desa itu. Akhirnya ya udah tuh. Akhirnya besok paginya kayak ngomong-ngomong lah ke ustadz kayak gitu. Ke apa sih namanya, imam ya? Kalau di masjid-masjid tuh. Pengurus masjid gitu. Iya, marbot. Akhirnya marbot kayak ngomong, iya saya juga kayak gini kayak gitu. Nah suatu malam lagi ada apa sih namanya yang pengurus yang kalau mandiin jenazah apa? Iya, pemandi jenazah. Nah itu tuh dia malam tuh diketok-ketok. Hah? Tapi beda dari ketok-ketoknya, kayak ditubruk gitu, kayak suatu barang tuh nubruk rumah dia tuh, ditubruk kayak langsung didruk gitu. Ngerti gak sih kamu kalau pintu didorong? Iya. Tapi bukan diketuk. Bukan, tapi Iya, langsung ngebrok gitu gitu. ya. Terus tuh bisa 3 kali 5 kalian. Nah dia kan nyadar tuh ya, ada apa nih? Nah kan dia kan aku bilang tuh, dia itu kayak pemandi jenazah. Jadi tuh ternyata itu tuh keranda Ya Allah. nyamperin ke rumahnya, karena dia kan iya. Jadi yang suara itu tuh keranda. Iya, yang itu bener-bener keranda, nggak ada orangnya, bener-bener ngambang. Kayak kamu Lampor tuh kan, kamu tau Lampor kan? Aku tahu. Besoknya ada yang meninggal. Innalillahi. Nah itu tuh dia kenapa biasa aja kan, dia emang setiap tahun tuh kayak gitu, setiap hari kalau ada yang mau meninggal. Jadi tuh keranda itu kayak nandain kalau ini gue tuh bakal ada Bakal ada panggilan lagi buat mandiin jenazah. bener. Iya kayak gitu guys. Jadi tuh setiap hari, setiap minggu kalau misalkan ada jenazah tuh dia kayak gitu, bakal ngetuk pintunya lah, bilang kalau misalkan besok tuh ada yang makin aku keranda gitu. Terus yang kemarin yang kata gini-gini tuh, ya itu karena pertanda itu. Kan aku bilang tuh di desa itu tuh kayak peka halnya itu, kayak Lampor. Kayak bener-bener, tapi nggak nyangka lah dah keranda terbang kayak ngatok-ngatok, siapa yang nggak takut ya? Sih benar. Yang bener-bener mending lah setan, tapi jangan juga, tapi ini keranda. Betul. Nah tapi dia nggak takut karena dia sering kayak gitu, karena itu menandakan kalau besok tuh ada yang berpulang gitu. Iya. Berarti si pemandi jenazahnya ini tuh emang kayak udah peka gitu kan akan hal itu. Iya, betul. Terus dia juga
pasti ngerasa kalau misalnya ada keranda yang kayak gitu yang kayak gitu, berkotek-kotek. berarti ya pasti ada panggilan iya, lagi benar. gitu, ada yang bakal meninggal lagi gitu. Dan warga situ juga kayak ya udah, Udah tapi nggak biasa. bakal tapi nggak bakal tahu kalau itu tuh keranda bakal nadain sesuatu kalau bukan si yang apa tuh ngurus jenazah itu yang ngasih tahu gitu. Tapi agak merinding juga karena Banget, aku merinding. karena jarang banget guys lampor, ya gak sih? Iya. Apalagi tapi lamporan yang mungkin baik ya, nanda-nandain kan. Kalau lampor itu nyulik ya biasanya. Yang di filmnya sih gitu ya. Iya, kalau di film masih nyulik, tapi kalau di sini di Jakarta sono apa namanya? Dia tuh ngetuk-ngetuk gitu. Kayak ngasih tahu kalau besok tuh ada yang meninggal gitu. Gitu guys. Aduh, tapi ingat itu udah tahun 1900-an Iya, sekian. 1900-an guys. Insya Allah sekalian udah nggak ada lah ya. Iya. Jakarta juga udah keren. Ya udah benar. Udah nggak bakal ada kebun-kebun, hutan-hutan kayak gitu ya. Oke guys, segini dulu cerita dari kita. Semoga kedepannya lebih menarik lagi, lebih panjang lagi, terus lebih apa ya, bikin kalian nyaman sama cerita kita buat kalian nonton, nemenin tidur, nemenin gabut. Ya udah. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Semoga video ini bisa menemani kalian sambil makan. Iya. Oke? Stay tune guys. Bye bye.